Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran fikih kelas 9. Anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak kelas 9, oke, pada kesempatan kali ini kita kembali pembelajaran yaitu di bab 2 asyidku fil aqdi. Namun pada pembahasan kali ini kita masuk ke subbab B yaitu tentang khiyar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan sempatkan klik subscribe agar nanti kalian bisa mengaktifkan notifikasi pemberitahuan seputar update video, dan juga apabila nanti video ini bermanfaat buat kalian semuanya, silakan luangkan waktu untuk klik like dan juga share ke teman yang lainnya agar nanti kalian bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Materi pembelajaran kelas 9 semester Kasal, subbab B yaitu tentang khiyar. Di dalam pembelajaran ini kita akan belajar bersama tentang pengertian khiyar, kemudian dalil dan hukum khiyar. Yang ketiga adalah macam-macam khiyar, kemudian manfaat khiyar dan Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukan dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Biasanya penyelesaian terjadi dalam jual beli akibat kekurang hati-hatian, tergesa-gesa ataupun kekurangan ketelitian. Berikutnya yang kedua adalah dasar hukum khiyar. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah ataupun boleh. Tetapi jika khiyar digunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya menjadi haram. Hukumnya berubah menjadi haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya adalah engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam.
itu adalah dasar daripada hukum khiyar. Yang ketiga adalah macam-macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah khiyar majlis, adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Itu yang disebut dengan khiyar majlis. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak penjual ataupun pembeli atau keduanya untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun di sini untuk khiyar syarat ada ketentuannya. Antara lain yang pertama adalah khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad, ya. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, jika masa khiyar lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Artinya, jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Ataupun jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli. Dan yang keempat adalah dalam khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Yang ketiga ada khiyar aibi ataupun cacat. Khiyar ini dimaksudkan adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli ataupun meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Selanjutnya adapun syarat-syarat barang yang cacat menurut umum antara lain, yang pertama adalah cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Misalnya membeli kambing untuk kurban, ternyata telinganya sobek. Nah, hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukannya. Selanjutnya cacat yang ada sulit dihilangkan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Selanjutnya yang keempat adalah cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan barang tersebut sudah hilang, maka khiyar sudah tidak berlaku. Itu khiyar aibi ataupun khiyar cacat. Yang keempat ada yang disebut dengan khiyar ru'yah. Apa itu? Yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli ataupun membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah ini diberikan kepada pembeli bukan kepada penjual. Dikehendaki dengan ru'yah ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja apa yang juga meneliti, membuka dan membolak-balik. Ya, kalau sekedar melihat saja bukan dinamakan ru'yah. Dalam hal ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, yang artinya adalah siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar bila telah melihatnya. Itu macam khiyar yang keempat adalah khiyar ru'yah.
Kemudian yang keempat adalah manfaat daripada khiyar. Manfaat yang pertama adalah menghindarkan terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli ataupun salah satunya. Manfaat yang kedua adalah memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Manfaat yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Manfaat yang kelima adalah mendidik para penjual beli, ya, dan menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Nah, kemudian evaluasi. Ini adalah materi pembelajaran kita tentang khiyar, dan di akhir adalah evaluasi. Silakan bisa dikerjakan. Oke, itu yang dapat kami sampaikan dalam pembelajaran khiyar kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun belum jelas, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.